Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah ya semuanya baik-baik saja. Nah, di sini ada 2 kelas ya dalam satu ruangan. Nah, kenapa Ibu gabung dalam satu ruangan? Iya, dikarenakan Ibu Intan tidak masuk, jadi kelas 3 dan kelas 4 Ibu gabung terlebih dahulu. Nah, hari ini Ibu Mei akan mengajar ya. Nah, untuk kelas 3 pembelajarannya IPS tentang uang. Nah, untuk kelas 4 matematika tentang pecahan. Nah, di sini kita akan mulai pembelajarannya. Nah, untuk mulai pembelajarannya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk kelas 3. Untuk kelas 3, apakah hadir semua? Baik, hadir. Untuk kelas 4? Iya, bagus, hadir semua. Baiklah, di sini ada kelas 3, di sini ada kelas 4. Nah, Ibu mulai dari kelas 3 dulu ya. Nah, untuk kelas 3 yaitu mata pelajaran IPS tentang uang. Nah, coba kalian sehari-harinya dikasih uang jajan atau uang saku? Ya, coba keluarkan uangnya. Nah, ada macam-macam uang ya. Ada yang 2.000, ada yang 3, ada yang ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang lagi ya 10.000. Nah, ada yang tahu apa itu uang? Iya, uang itu adalah alat tukar atau pembayaran yang sah. Nah, dimana sekarang uang diwujudkan dalam bentuk apa aja ya? Iya, ada uang logam dan juga ada uang kertas. Nah, orang yang memiliki barang untuk ditukar dengan uang disebut dengan penjual. Orang yang memiliki uang untuk ditukar dengan barang disebut pembeli. Nah, jenis uang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada uang giral dan ada uang kartal. Bagus. Nah, uang giral adalah alat pembayaran penukaran dalam bentuk surat-surat berharga, seperti surat-surat penting. Contohnya seperti cek, giro, wesel. Nah, uang kartal adalah uang yang berupa uang kertas dan uang logam. Nah, uang memiliki ciri-ciri, yaitu tadi tuh ciri-ciri apa? Ciri-ciri uang kartal di Indonesia ada 2 ya tadi, ada uang kertas sama uang logam. Nah, ini nih adalah uang kertas. Ini adalah uang logam. Nah, ini adalah macam-macam uang. Ada uang 1.000, 5.000, 10.000, 20, 50, dan 100. Nah, untuk uang logam yaitu ada 100 rupiah, 500 rupiah, 200 rupiah, dan 1.000. Nah, ini adalah contoh uang 1.000. Nah, uang kertas memiliki ciri-ciri. Nah, yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, uang ini itu uang 20.000 rupiah. Ini uang 50.000 rupiah. Nah, di sini ada bertulis ciri-cirinya itu tadi apa? Berbentuk persegi panjang. Nah, yang keduanya bertulisan besarnya nilai uangnya. Nah, ini adalah tulisan besar uang nilai uangnya, yaitu 20.000 rupiah. Ini 50.000 rupiah. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu di sudut atas ada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini juga. Nah, yang keempat ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Nah, di sini ada tanda tangan uang Gubernur Indonesia. Nah, uang kertas yang biasanya digunakan saat ini itu ada uang 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Nah, kalian harus berhati-hati pada uang kertas karena uang kertas ini mudah sobek. Jika sobek, kalian bisa menukar uang kalian di bank. Nah, untuk yang ciri-ciri uang logam yaitu seperti ini. Nah, uang logam yaitu berbentuk
bulat. Sisi lingkarannya timbul. Nah, di sini sisi uangnya timbul ya. Gambar orangnya dan gambar garudanya juga timbul. Gambar nilai uangnya juga timbul. Nah, yang ketiga yaitu bertulisan nilai besarnya uang. Nah, di sini ada 1000 kan, ini tulisannya. Nah, selanjutnya bertulisan Bank Indonesia. Nah, di sini ada tulisan Bank Indonesia ya. Sini Bank Indonesia. Nah, uang juga memiliki fungsi, yaitu sebagai alat tukar, selanjutnya sebagai alat pembayaran, sebagai alat petunjuk harga, sebagai perbandingan harga. Nah, ini ada perbandingan ya antara uang, ini uang 20.000 lebih besar daripada uang logam 1000. Nah, sebagai alat pengukur nilai juga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, selanjutnya kita memasuki di sini Ibu ada soal tes formatif kelas 3 ya. Nah, untuk kelas 3 Ibu kasih soal dulu ya, nanti Ibu bagi soalnya. Selanjutnya Ibu akan memasuki pembelajaran untuk kelas 4. Nah, untuk kelas 3 silahkan mengerjakan soal di halaman 11 ya, buka bukunya ya. Di situ ada soal, silakan dikerjakan. Untuk saat ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran di kelas 4. Nah, untuk kelas 4 kita memasuki pecahan. Nah, di sini ada contoh soal pecahan. Buka halamannya. Halaman 10 untuk anak kelas 4. Untuk anak kelas 3 silakan ya kerjakan soalnya dan diam di kelas. Jangan mengeluarkan suara. Ibu akan mengajar kelas 4. Nah, buka halaman 10 untuk kelas 4. Nah, di situ ada contoh pengerjaan, penyelesaian masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Nah, nomor 1, Ibu membeli sebuah tas seharga Rp200.000. Ibu mendapatkan potongan harga 20%. Berapa Ibu harus membayar tas? Nah, pertama, situ sudah ada penjelasan contohnya ya. Harga tasnya yaitu Rp200.000. Potongan harganya 20%. Nah, persen itu berarti dikali 200 sama dengan 20. Iya, berarti jumlahnya 200 dikurang 20. Berapa hasilnya? Iya, 180. Jadi, Ibu harus membayar tas seharga 180. Nah, itu contoh soal pertama. Nah, contoh soal kedua yaitu Lina berbelanja di supermarket sebesar Rp150.000. Lina mendapatkan potongan harga sebesar Rp15.000. Berapa persenkah diskon yang diterima Lina? Nah, di situ sudah ada jawabannya ya. Kalimat matematika. Nah, Lina belanja sebesar Rp150.000. Potongan harganya Rp15.000. Dalam bentuk persen yaitu 15/150 dikali 100 sama dengan 10. Nah, itu cara penyelesaian soalnya. Jadi Lina mendapatkan potongan harga sebesar 10%. Bagus. Nah, sudah mengerti dengan contoh penyelesaian masalah pecahan uangnya? Iya, baik. Nah, Ibu punya soal. Untuk kelas 3 tadi sudah selesai. Untuk kelas 3 sudah selesai soalnya? Iya, belum. Silakan dilanjutkan ya. Ibu akan masih melanjutkan pembelajaran untuk kelas 4. Nah, di situ di halaman 11 ada soal formatif kelas 4 ya. Jawaban soal berikut. Jawablah soal berikut dengan jawaban yang benar. Di situ ada 4 soal. Sudah paham semua kan cara penjumlahan, cara penyelesaian di halaman 10 tadi? Iya, baik, sudah paham semua. Silakan mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Diurutkan ya jawabannya, jangan diacak. Untuk kelas 3 apakah sudah selesai? Baik, sudah selesai semua. Baiklah, dikumpul ya. Untuk kelas 4 silakan dilanjutkan pekerjaannya. Untuk kelas 3 silakan diam dulu ya. Nanti kelas 4 tidak fokus untuk mengerjakan jawabannya. Baiklah, untuk anak kelas 4 apakah sudah selesai mengerjakan soalnya?
Nah, silakan kumpul di depan ya. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk anak kelas 3 dan kelas 4 silakan merapikan alat tulisnya. Sampai bertemu di minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan kemungkinan Ibu Intan sudah bisa masuk. Jadi, kita akan belajar seperti biasa, tidak digabung seperti ini lagi. Nah, baiklah ketua kelas silakan pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk kalian jangan lupa belajar di rumah lagi ya. Untuk belajar, untuk kelas 3 belajar lagi tentang uang. Nah, untuk kelas 4 belajar lagi untuk pecahannya, belajar lagi di rumah ya. Nah, baiklah ketua kelas silakan pimpin doanya. Nah, Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan anak-anak.